Nah, ini kita akan secara global membincang tentang paradigma ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini adalah penting, kenapa tadi sebagaimana saya sebut, mahasiswa tak jarang memakai ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan di dalam penelitian hukum keluarga Islam. Nah, terkait dengan hal itu, bagaimana nanti sesungguhnya paradigma itu nanti juga sangat terkait dengan teori dan metode, ya, teori dan metode apa yang seharusnya dipakai sesuai dengan paradigma yang dipilih. Nah, termasuk adalah kesadaran tentang apa namanya paradigma apa yang dipakai itu menjadi sangat penting. Karena itu materi ini saya kira penting untuk disampaikan. Nah, ada beberapa istilah kunci dalam kaitannya dengan paradigma sosiologi atau paradigma ilmu-ilmu sosial. Yang pertama adalah sosiologi itu adalah ilmu tentang manusia dan masyarakat. Jadi kalau kita memakai pendekatan sosiologi di dalam penelitian, maka sesungguhnya kita nanti akan lebih banyak berbicara tentang manusia dan masyarakat begitu dibanding berbicara tentang persoalan-persoalan yang bersifat normatif atau persoalan-persoalan hukum begitu. Ya, jadi nanti akan terkait dengan law as in action begitu ya, atau hukum sebagaimana yang teraplikasi di dalam masyarakat, bukan law in books atau hukum yang sifatnya normatif sebagaimana tertera di dalam berbagai kitab fikih maupun kitab undang-undang begitu. Nah, sosiologi itu mempunyai beberapa paradigma ya di dalam mempelajari manusia dan masyarakat itu. Mengapa kita penting untuk mengenal paradigma ilmu-ilmu sosial atau paradigma ilmu sosiologi? Karena sosiologi itu ilmu yang berparadigma ganda. Jadi ada beberapa paradigma yang dikembangkan di sana dan kita itu memilih paradigma yang mana begitu kan. Kita harus mengetahui ada banyak model, ada banyak cara, ada banyak metode di dalam mempelajari manusia dan masyarakat, dan kita itu memilih yang mana begitu. Nah, ya apa yang dimaksud dengan paradigma itu ya? Jadi paradigma itu sesungguhnya adalah satu kesepakatan tentang teori, metode, dan definisi dari subject matter atau pokok masalah ya. Jadi sekumpulan kesepakatan ya, kesepakatan yang dibangun oleh komunitas keilmuan tertentu atau kelompok tertentu yang kebetulan memang mempunyai paradigma yang sama. Jadi intinya paradigma itu tidak perlu dimaknai secara menakutkan barangkali. Intinya paradigma itu adalah di sana ada teori, di sana ada metode, dan di sana ada pokok bahasan. Ya, istilahnya adalah subject matter, itu adalah pokok bahasan. Nah, teori ya, kemudian paradigma itu nanti kan diturunkan dalam bentuk teori. Maka kemudian paradigma apa yang dianut itu harus relevan dengan teori apa yang mau dipakai. Nah, teori itu apa? Saya kira sudah dijelaskan di dalam mata kuliah metodologi penelitian. Intinya teori itu adalah instrumen untuk menjelaskan fenomena ya, yang terdiri dari di dalam teori itu ada konsep-konsep yang terkait secara sistematis. Secara umum teori seperti itu. Nah, kemudian metode ya, setelah dirumuskan teori, kemudian metode. Metode itu adalah alat atau cara untuk memahami, menafsir atau mengolah informasi. Jadi paradigma itu kemudian harus diturunkan dalam bentuk teori, kemudian teori itu diturunkan kepada metode, di mana harus ada keterkaitan begitu ya, relevan begitu. Nanti akan kita lihat relevansinya ya pada aspek paradigma, teori, dan metode itu. Nah, ini pertama adalah paradigma sosiologi, mengenalkan bukunya Ritzer yang sudah disadur oleh Ali Mandan itu. Saya kira bisa dibaca, itu buku yang mudah, tipis, mudah untuk dibaca. Di sana menurut Ritzer paradigma sosiologi itu terpilah menjadi 3 ya. Ada fakta sosial, kemudian ada definisi sosial, kemudian ada perilaku sosial. Nah, ini teman-teman seharusnya baca ya seperti ini. Apalagi kalau
kemudian nanti memilih sosiologi sebagai pendekatan di dalam penelitian, harus benar-benar memahami berbagai paradigma ini. Nah, di antara lain adalah silakan baca bukunya Ritzer itu. Nah, kita akan bahas satu-satu dari tiga paradigma sosiologi ini ya. Ada paradigma fakta sosial, kemudian paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Nah, apa itu paradigma fakta sosial? Ini tokohnya yang utama adalah Durkheim, paradigma fakta sosial. Nah, menurut paradigma fakta sosial, subject matter atau pokok persoalan sosiologi adalah fakta sosial, sebagaimana nama paradigmanya ini. Nah, fakta sosial itu adalah berada di luar subjek manusia dan bersifat koersif, memaksa. Ya, jadi fakta sosial itu di luar subjek, berarti dia bersifat objektif. Jadi, fakta sosial itu adalah terutama yang bersifat indrawi maupun yang tidak bersifat indrawi. Menurut Durkheim itu sifatnya sifatnya harus objektif begitu, bersifat memaksa. Nah, fakta sosial ini bersifat positivistik begitu, mengikuti logic of science, logika ilmu-ilmu kealaman. Ya, maka fakta sosial itu dimaknai dengan barang sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan kegiatan mental murni atau bersifat spekulatif murni. Bersifat spekulatif tidak bisa, tetapi harus mengikuti logika-logika dan metode-metode dari sains atau ilmu-ilmu kealaman. Nah, fakta sosial kemudian dipelajari dengan penelitian yang bersifat empirik, mengikuti logika-logika kealaman. Jadi mazhabnya adalah mazhab positivisme ya, positivisme dan empirisme. Nah, jadi karena yang diikuti itu adalah ilmu-ilmu kealaman. Jadi di paradigma fakta sosial itu adalah studi terhadap tadi manusia dan masyarakat, tetapi memakai paradigma ilmu-ilmu kealaman. Nah, misalnya contoh sederhana adalah fakta sosial tentang kemiskinan, tentang pengangguran. Itu manusia kita itu tidak bisa menolaknya, dia bersifat koersif. Sungguh pun kita sesungguhnya tidak suka terhadap fakta sosial itu. Ya, tetapi ia akan tetap ada dan berada di luar subjek begitu. Contohnya seperti itu. Jadi fakta-fakta tentang anak jalanan, kemudian narkoba begitu, menurut paradigma ini dia adalah fakta sosial yang bersifat koersif, suka atau tidak suka, ia akan tetap ada. Sebagaimana dalam contoh kemiskinan. Jadi kemiskinan pun dalam kacamata paradigma fakta sosial itu fungsional begitu. Karena kalau semuanya kaya, maka tidak akan ada pembantu begitu. Kalau semuanya kaya, sistem sosial itu dianggap tidak akan jalan. Kenapa? Karena ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus di-share begitu, didistribusikan kepada kelompok-kelompok miskin ini begitu. Nah, teorinya apa? Teorinya ada beberapa. Saya mengutip dari bukunya Ritzer itu ada fungsionalisme struktural, ada teori konflik, ada teori sistem, ada teori sosiologi makro. Nah, ini Anda bisa pelajari sendiri satu persatu begitu kalau ingin memperdalam, tetapi gambaran secara umumnya ya mengikuti paradigma sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Ya, mengikuti paham-paham yang lebih mengarah kepada positivisme dan empirisme itu. Mengapa? Karena bahwa sesuatu pokok persoalan yang dibahas di dalam paradigma ini adalah barang sesuatu yang bersifat objektif ya. Jadi tidak boleh dia bersifat subjektif begitu. Jadi dia bersifat memaksa begitu. Nah, karena dia mengikuti logika the logic of science tadi ya, logika ilmu-ilmu kealaman tadi, maka
metode-metode yang dipakai pun juga metode-metode yang relevan, misalnya ya interview, kuesioner, statistik dan sebagainya begitu. Jadi makanya setelah mendalam ini baru kita tersadar bahwa banyak mahasiswa yang memakai teori-teori di bawah payung paradigma fakta sosial, tetapi metode-metode yang dipakai itu metode-metode yang sesungguhnya tidak relevan dengan paradigma ini, ya, misalnya memakai paradigma observasi atau misalnya memakai metode-metode observasi mendalam, in-depth interview dan lain sebagainya. Pada dasarnya tidak seperti itu ternyata begitu ya. Pada dasarnya penelitian-penelitian ini, teori-teori ini mengikuti paradigma fakta sosial. Dia mengacu kepada the logic of science atau mengikuti ilmu-ilmu kealaman tadi, logika ilmu-ilmu kealaman yang dipakai. Nah, itu paradigma fakta sosial. Kemudian yang kedua itu paradigma definisi sosial, ini dikembangkan terutama oleh Weber begitu. Sebagaimana definisi dari paradigma terutama adalah terkait dengan membincang tentang atau pendefinisian tentang subject matter atau pokok persoalan. Nah, paradigma definisi sosial itu mengatakan bahwa pokok persoalan sosiologi itu adalah tindakan yang penuh arti begitu. Ya, tindakan yang penuh arti. Jadi bukan fakta sosial barang sesuatu tadi yang bersifat objektif tadi, tetapi tindakan yang penuh arti. Tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang tindakan tersebut mempunyai makna atau arti subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Nah, di sini sudah terlihat jelas bagaimana perbedaannya dengan paradigma fakta sosial. Kalau fakta sosial di luar kesadaran yang bersifat subjektif tadi, tetapi di dalam paradigma definisi sosial yang namanya tindakan sosial itu justru menekankan kepada aspek makna tadi, arti yang bersifat subjektif dan diarahkan kepada orang lain. Fenomena dan gejala sosial menurut paradigma definisi sosial itu berbeda dengan gejala alam. Jadi gejala sosial lebih menekankan kepada makna sosial daripada hanya persoalan keteraturan. Jadi gejala sosial itu lebih menekankan kepada makna-makna. Realitas itu bersifat subjektif menurut definisi sosial. Ya, jadi bagaimana sebuah perilaku itu didefinisikan oleh pelakunya, dia bersifat subjektif, berbeda dengan fakta sosial tadi. Misalnya banyak hal yang bisa kita contohkan ya di sekitaran kita. Misalnya orang-orang yang berlari begitu, motivasinya bisa bermacam-macam. Tidak bisa ditafsirkan secara tunggal. Orang yang bisa saja orang lari karena hujan begitu ya. Orang lari karena ingin segera ketemu temannya begitu. Orang berlari karena memang lomba lari dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa perilaku atau tindakan sosial itu dia bersifat subjektif. Ya, jadi tergantung bagaimana kemudian masing-masing aktor memaknai tindakannya itu, begitu ya. Sama dengan kita sama-sama hadir di Google Meet ini, motivasinya akan bermacam-macam, begitu. Tergantung seberapa jauh masing-masing memaknai tindakan dan perilakunya itu. Nah, ini kalau paradigma definisi sosial. Nah, teori-teorinya apa? Teori-teorinya ada di sana, teori aksi ya, teori interaksionisme simbolik, teori fenomenologi begitu. Jadi kalau misalnya kita memilih teori interaksionisme simbolik, paradigmanya ya definisi sosial. Nah, menjadi lucu misalnya kemudian kita memilih teori tertentu, kemudian kita tidak mengetahui payung paradigmanya sehingga kita kehilangan spiritnya begitu. Makanya wawasan ini menurut saya menjadi sangat penting. Nah, di dalam ilmu agama dan dalam kaitannya dengan ilmu agama dan filsafat barangkali termasuk di sini adalah kalau kemudian kita memilih teori-teori tafsir ya, teori-teori hermeneutika, berarti kita itu payung paradigmanya adalah definisi sosial begitu. Nah,
Nah, terus kemudian ini diturunkan kepada metode. Metode utamanya apa? Kalau definisi sosial, paradigmanya mengatakan demikian. Nah, di dalam bukunya Ritzer itu dikatakan metode utamanya adalah observasi. Observasi itu untuk melihat tindakan yang spontan dan alamiah. Sebagaimana prinsip di dalam penelitian kualitatif. Ya, jadi mengapa kemudian harus ada observasi? Observasi adalah satu metode utama, teknik penggalian utama, teknik penggalian data utama di dalam penelitian kualitatif. Mengapa? Karena penelitian kualitatif menekankan pada aspek natural setting, setting yang bersifat alamiah. Nah, terutama penelitian-penelitian kualitatif itu adalah mengacu kepada paradigma definisi sosial. Tetapi kalau fakta sosial, ya tentu penelitiannya akan lebih banyak bersifat kuantitatif gitu. Nah, ya, jadi observasi teknik penggalian data yang utama. Nah, observasi itu sekaligus untuk melihat realitas yang bersifat intrasubjektif di dalam subjeknya masing-masing atau intersubjektif. Intersubjektif itu dalam kaitannya antar person to person begitu ya, dalam sebuah interaksi sosial. Nah, dukungan metodenya bisa wawancara secara mendalam. Nah, makanya saya katakan tadi penting untuk memahami ketiga hal penting di dalam penelitian itu, paradigma, kemudian teori, kemudian metode, karena ketiganya ini sangat terkait begitu. Jangan sampai kemudian paradigmanya fakta sosial memakai teori fungsionalisme struktural, ternyata metodenya memakai paradigma definisi sosial begitu. Nah, itu kan sudah ada ketidaksesuaian begitu, tidak konsisten ya, tidak konsisten. Bagi yang tahu sosiologi barangkali kemudian kan akan dipertanyakan. Ya, jadi memang kelemahan kita di PTKI itu adalah ya ketika memakai ilmu-ilmu sosial sebagai pendekatan. Mengapa? Karena kita juga tidak banyak mendalami ilmu-ilmu sosial itu. Makanya saya pernah membaca bukunya Pak Nur Sam itu, ya harusnya dokter-dokter itu harus merata, tidak hanya pada subjek mayor atau keilmuan inti prodi, tetapi juga dokter-dokter dalam bidang ilmu pendukungnya, apakah itu sosiologi, apakah itu antropologi dan lain sebagainya. Ya persoalannya karena pendekatan itu penting dan kita harus memakainya sesuai dengan sesuai dengan standar keilmuan, mestinya begitu. Nah, ini yang definisi sosial ya. Ini sedikit tentang definisi sosial dalam kaitannya dengan interaksionisme simbolik. Tadi karena salah satu teori dari definisi sosial adalah interaksionisme simbolik, dan ini saya kira juga banyak dipakai di dalam penelitian skripsi maupun penelitian tesis ya. Jadi interaksionisme simbolik itu adalah bagaimana aktor atau manusia itu saling menerjemahkan dan mendefinisikan. Ya, tidak hanya sekedar stimulus dan respon, ya, tidak hanya sekedar stimulus dan respon yang bersifat kausalitas sebagaimana di dalam paham-paham positivistik, tetapi bahwa stimulus dan respon itu didefinisikan dulu oleh para aktor. Jadi sebelum orang itu kan, manusia kan makhluk yang berkesadaran, sebelum mengerjakan sesuatu dia pasti akan memaknai dulu apa yang mau dilakukan. Nah, itulah makna bahwa saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan itu. Nah, ini kan menjadi sangat penting di dalam mengkaji manusia, ilmu tentang manusia dan ilmu tentang kemasyarakatan. Mengapa? Karena di dalam realitas sosial ya memang kita seperti ini. Gitu kan, kita akan selalu menerjemahkan dan mendefinisikan perilaku orang lain begitu terhadap kita maupun yang akan kita perbuat terhadap orang lain. Nah, ini ya, stimulus dan respon itu makanya kemudian harus dimediasi oleh proses yang bersifat interpretatif.
Jadi tentu kita tidak akan seperti hewan ya. Kalau seperti hewan kasih makanan ya udah makan aja begitu tanpa memikirkan banyak hal begitu. Tetapi kalau manusia tentu akan berpikir, udahlah makanan ini saya simpan dulu karena soalnya saya masih agak sedikit kenyang untuk esok hari misalnya. Itu adalah proses-proses interpretatif menurut saya. Jadi bukan hanya sekedar stimulus dan respon. Menurut Weber metodenya apa ya? Tadi observasi ya, seperti yang saya katakan tadi, observasi yang bersifat mendalam untuk melihat realitas intra dan intersubjektif, kesungguhan di dalam melakukan observasi. Kenapa kesungguhan? Nah, ini ternyata oleh para ahli sudah dikatakan demikian karena observasi yang banyak observasi yang dilakukan hanya pada aspek permukaan saja kan begitu. Kemudian juga menyelami pengalaman aktor dan seterusnya. Ini beberapa metode dalam kaitannya dengan paradigma definisi sosial, wabil khusus teori interaksionisme simbolik. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah paradigma perilaku sosial. Halo, masih bisa diikuti ya? Bisa, Bapak. Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Kemudian yang terakhir itu adalah paradigma perilaku sosial. Nah, apa yang dimaksud dengan paradigma perilaku sosial itu? Paradigma fakta sosial yang pertama tadi itu bicara tentang struktur dan peranata sosial yang dia menentukan perilaku seseorang. Dan paradigma definisi sosial itu kaitannya dengan tanggapan kreatif subjek, ya. Tadi sebagaimana dikatakan tadi, ya, tanggapan kreatif tadi, manusia itu punya nalar, dia secara kreatif akan memberikan tanggapan respon terhadap stimulus yang muncul begitu. Dan itu menurut paradigma perilaku sosial yang tokohnya adalah Skinner dianggap sebagai sesuatu yang bersifat mistik begitu. Ya biasa, antar paradigma saling berebut pengaruh itu biasa ya. Nah, jadi saling mengkritik begitu dan menunjukkan suatu paradigma yang dianggap paling pas begitu di dalam mengkaji ilmu-ilmu tentang manusia dan masyarakat tadi, sosiologi. Nah, apa yang ditawarkan oleh Skinner? Jadi menurut Skinner, menurut paradigma perilaku sosial, objek studi sosiologi itu adalah perilaku manusia yang tampak, ya, yang tampak, serta kemungkinan perulangannya. Ya, istilahnya di dalam bukunya Ritzer itu adalah behavior of man and contingencies of reinforcement, ya. Jadi kemungkinan untuk pengulangan, reinforcement. Jadi perilaku yang tampak dan kemungkinan perilaku tersebut diulang. Nah, paradigma perilaku sosial itu memusatkan perhatian pada hubungan individu dan lingkungan. Nah, lingkungan itu bisa bermacam-macam objek sosial, bisa bermacam-macam objek non-sosial. Jadi dalam kaitannya ini, Skinner itu bicara tentang sosiologi atau pokok masalah sosiologi itu meluaskannya kepada aspek lingkungan, yakni objek-objek yang bersifat non-sosial yang sekiranya dia bisa berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan seseorang. Ya, jadi bagaimana perilaku-perilaku yang tampak itu dipengaruhi oleh berbagai macam objek tadi, baik yang bersifat sosial maupun yang non sosial, ya, yang kemungkinan kemudian bisa ada keterulangan. Karena itu dalam paradigma ini ya berarti dia bisa melihat pola-pola perilaku dan bahkan bisa memprediksi perilaku-perilaku seseorang dengan mempelajari secara mendalam tentang ini semua begitu. Nah, teorinya itu adalah teori behavioral sosiologi dan teori exchange. Ya, silakan nanti bisa didalami kalau tertarik dengan paradigma ini. Nah,
metode yang utama ini perilaku paradigma perilaku sosial itu juga agak dekat dengan paradigma fakta sosial menurut saya, karena lebih dekat dengan atau lebih mengikuti logic of science, ilmu-ilmu kealaman, logika ilmu-ilmu kealaman. Karena menurut paradigma ini perilaku manusia itu juga bersifat mekanistik begitu, tergantung kepada bermacam-macam objek sosial dan objek non sosial yang mempengaruhi begitu. Nah, karena itu metode utamanya adalah metode eksperimen, ya eksperimen. Kalau mungkin bisa dilakukan ya eksperimen di laboratorium, dan ini yang utama. Kalau tidak ya eksperimen di lapangan begitu. Nah ini yang kira-kira perlu dicari profil-profil penelitian sosial yang kemudian memakai paradigma-paradigma ini untuk melihat bagaimana metode-metode eksperimen itu dilakukan begitu ya. Kemudian metode lain yang bisa dipakai alat bantu untuk membantu ya tentu mungkin metode turunan atau metode alternatif ya kuesioner, interview, dan observasi begitu. Walaupun barangkali observasinya tentu berbeda dengan observasi pada paradigma definisi sosial. Ya, interview, wawancara ada di dalam ketiga paradigma juga, tetapi wawancara atau interview yang dilakukan tentu akan berbeda. Ya, di dalam definisi sosial tentu ya sebagaimana dalam penelitian kualitatif ya in-depth interview secara mendalam. Tetapi di dalam paradigma fakta sosial wawancara tentu akan bersifat lebih struktural begitu ya, lebih terikat begitu, atau bahasanya gimana? Yang wawancara-wawancara yang terbatas atau yang wawancara-wawancara dengan memakai pertanyaan-pertanyaan yang lebih bersifat tertutup daripada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka begitu. Nah ini paradigma perilaku sosial. Nah concern dan contoh ya, perhatian utama paradigma paradigma di atas, concernnya apa? Paradigma perilaku sosial itu concernnya pada apa dan contohnya seperti apa untuk lebih memahami paradigma ini. Nah, paradigma perilaku sosial itu memusatkan perhatian pada hubungannya kausalitas ini, akibat dari tingkah laku yang terjadi dalam lingkungan aktor, yang kemudian disebut sebagai masuk kategori variabel independen, akibat. Kemudian tingkah laku aktor itu adalah variabel dependen. Jadi dalam paradigma ini tingkah laku aktor itu bisa diprediksikan dengan melihat akibat dari tingkah laku yang merupakan variabel independen, variabel yang berpengaruh begitu. Misalnya, saya bisa memprediksikan bahwa mahasiswa akan mengikuti perkuliahan saya paling hendak mencoba untuk lebih dari 75% keikutsertaan misalnya. Saya memprediksi itu tingkah lakunya mahasiswa. Mengapa? Karena saya melihat pada akibat dari tingkah laku yang terjadi. Saya memprediksikan akibatnya juga. Mengapa? Karena mahasiswa barangkali akan memprediksikan juga bahwa tingkat kehadiran yang rendah akan berpengaruh kepada kelulusan misalnya, pada pengaruh nilai dan lain sebagainya. Nah, sesungguhnya ya rasional juga, banyak tindakan-tindakan manusia itu yang sesungguhnya bisa dilihat dan dibaca dengan definisi teori dari perilaku sosial ini. Banyak aspek ya yang barangkali dalam hal tertentu bisa dibaca dengan teori ini. Mengapa? Karena ada hukum kausalitas tadi, dengan melihat akibat dari tingkah laku. Mengapa dia melakukan ini begitu ya? Mengapa dia tidak melakukan? Jadi tindakan individu bisa dilihat kemungkinan perulangannya dengan melihat atau memprediksi akibatnya. Konsep dasarnya adalah itu tadi, reinforcement, pengulangan, atau dalam bahasa yang lain di dalam paradigma itu adalah reward atau ganjaran. Contohnya adalah ini makanan. Makanan
Iya, bisa sebagai reward bagi tindakan perulangan orang untuk makan. Jadi setiap kali ada makan, orang akan melakukan tindakan makan begitu. Nah, makanan itu adalah dianggap sebagai apa ya? Sebagai variabel yang bersifat independen dari tindakan makan itu sendiri. Tapi terkadang persoalannya menjadi kompleks. Nah, misalnya, bagaimana jika tidak lapar? Maka turun derajat daya paksa tadi ya, daya paksa dari variabel independen itu. Ternyata kalau tidak lapar, ternyata juga tidak makan begitu, walaupun disuguhi makanan begitu. Nah, kalau dalam hal ini kembali kepada paradigma tadi, manusia itu memang kreatif untuk menentukan tindakannya, merespon stimulus itu kreatif begitu. Tapi menurut teori ini ya bisa dilanjutkan. Bagaimana jika lapar dan makanan tidak ada? Nah, dalam kasus terakhir, makanan benar-benar menjadi daya pemaksa yang efektif bagi tindakan. Ya, dalam kondisi yang lapar, ya, kemudian ada makanan, sangat bisa diprediksikan bahwa seseorang akan makan, kan begitu ya. Dalam kondisi yang lapar, kemudian tidak ada makanan, sangat kuat diprediksikan orang akan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk bisa menghadirkan makanan begitu. Jadi sesungguhnya dengan berbagai paradigma ilmu sosial tadi, kita bisa membaca berbagai tindakan-tindakan sosial itu, dan di sana ada banyak paradigma. Nah, barangkali paradigma-paradigma tertentu sesuai, cocok dengan tindakan-tindakan sosial tertentu, tetapi dalam hal yang lain tidak begitu. Nah, makanya ini barangkali bisa menjadi pilihan-pilihan di dalam membaca tindakan-tindakan sosial itu, kan begitu. Nah, yang terakhir, ini kesimpulan aja, tapi pembedaan saja, tapi sifatnya juga general. Ya, ini tentang paradigma perilaku sosial. Ini individu kurang memiliki kebebasan. Jadi tindakan lebih bersifat mekanik berdasar stimulus respon, hampir sama dengan paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial itu tindakan individu ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial. Nah, paradigma perilaku sosial, kok sama ini? Nah, ini maksud saya yang terakhir ini adalah definisi sosial ya. Jadi yang terakhir, paradigma definisi sosial itu individu mempunyai kebebasan dan kreativitas di dalam merespon atau di dalam melakukan tindakan sosial. Nah, ini rangkuman ya paradigma keilmuan sebagaimana yang ada yang disampaikan oleh Ritzer tadi dalam bahasa Habermas maupun Neo-Kantian sesungguhnya juga secara substansi sama. Ya, Habermas misalnya melihat paradigma juga ada 4 ya, ada science ya, empiris analitis mengikuti paham positivisme dan empirisme, kemudian paradigma humaniora dengan pendekatan historis hermeneutik, kemudian ada kritis ya, kritis itu adalah satu paradigma keilmuan yang yang tidak sekedar ingin menjelaskan berbagai tindakan sosial, tetapi sudah mencoba untuk melakukan kritik begitu ya. Kritik itu mengubah ya. Sebagaimana di dalam teori Marx itu. Teori-teori Marx itu adalah beraliran kritis. Kemudian yang keempat adalah post strukturalisme. Yang itu agak jelas di samping kanannya. Di dalam bahasa paradigma Neo-Kantian itu sains itu dibahasakan dengan nomotetik begitu ya, nomotetik, menjelaskan. Jadi fungsi pengetahuan itu adalah menurut mereka menjelaskan, eksplanasi. Ya, tokohnya adalah Auguste Comte. Jadi dalam penelitian sosial makanya saya sering katakan bahwa kalau pendekatan sosial itu terkadang cukup hanya menjelaskan gitu ya, cukup hanya menjelaskan mengapa perilaku-perilaku sosial itu
terjadi? Mengapa perilaku-perilaku hukum tertentu terjadi? Misalnya, mengapa masih terjadi marak tentang pernikahan dini misalnya? Mengapa kemudian banyak perilaku-perilaku penyimpangan tertentu, misalnya apa yang penyimpangan itu, misalnya ya LGBT dan lain sebagainya. Nah, itu cukup menjelaskan. Tetapi kemudian kalau paradigmanya itu adalah ideografis, humanitis, itu tidak cukup untuk menjelaskan, tapi juga memahami, understanding gitu. Maka di dalam penelitian kualitatif kita mengenal istilah Verstehen. Nah, tokohnya diantaranya adalah Dilthey begitu. Nah, kemudian paradigma yang ketiga, barangkali ini juga sebagai tambahan begitu ya dari paradigma sosiologinya Ritzer yang sudah disebutkan tadi, kita juga bisa memilih paradigma kritis. Ya, namanya juga kritis, melakukan kritik. Menurut paradigma ini, yang namanya ilmu pengetahuan tidak cukup hanya menjelaskan dan memahami, tetapi juga mengubah. Nah, tadi sebagaimana teori-teorinya Marx itu. Nah, kebenaran menurut mereka adalah kebenaran yang bersifat mengubah, yang bersifat kritis. Nah, ya, jadi mengubah. Nah, apa namanya, metode-metodenya barangkali terutama dalam metode-metode PAR itu, participatory action research. Ya, riset-riset PAR itu kan tidak hanya sekedar untuk mengetahui, tetapi tidak hanya how to know, tapi kan how to change begitu, melakukan perubahan. Kemudian yang keempat itu adalah paradigma poststruktural. Nah, ini lebih bersifat filosofis. Ya, jadi intinya poststruktural, postmodernisme itu yang memakai paradigma ini, keinginannya adalah membongkar narasi-narasi besar dan mengangkat narasi-narasi kecil begitu. Ya, sebagaimana misalnya kalau dalam studi Islam, Al-Jabiri itu dianggap mengikuti paradigma postmodernisme ini. Mengapa? Karena dia melakukan pembongkaran-pembongkaran dan dekonstruksi begitu, pembongkaran terhadap narasi besar. Narasi apa misalnya? Ya, kritik dia terhadap teori kias. Teori kias di dalam usul fikih itu kan narasi besar yang sudah sedemikian mapan. Kemudian dibongkar, ya dah. Kemudian mengangkat narasi-narasi kecil misalnya apa? Ya, misalnya ya sebagai gantinya mengangkat hikmah, ya, maslahah sebagai alternatif, makosid sebagai alternatif penalaran hukum misalnya. Ini adalah model-model nalar-nalar postmodernisme, ya, poststrukturalisme yang suka terhadap tadi ya pembongkaran, dekonstruksi. Bukan destruksi ya, destruksi itu kan menghancurkan, kalau dekonstruksi itu membangun kembali ya. Jadi merobohkan dulu ya, merobohkan kemudian membangun secara lebih baik. Nah, itu adalah postmodernisme. Jadi ini juga saya kira menjadi sangat penting dan sesungguhnya juga bisa menginspirasi bagaimana mahasiswa itu akan melakukan penelitian. Jadi mau menganut paradigma yang mana kan begitu. Nah, ini juga nanti akan terkait dengan tujuan penelitiannya. Ini barangkali juga akan terkait dengan objek material atau subjek mayor penelitian yang dipilih begitu. Jadi ketika wawasan subjek mayor itu diimbangi dengan wawasan tentang unsur-unsur yang bersifat paradigmatis dan metodologis ini, barangkali akan lebih memudahkan di dalam melaksanakan penelitian dan kita tahu ada pada posisi mana begitu.